Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, setelah kemarin kita melakukan ulangan tengah semester atau UTS, sekarang kita lanjutkan al-halaqah as-salisata asyrata, pertemuan yang ke-13. Kali ini kita akan mempelajari tentang dhamir. Dhamir itu ismun jamidun mabniyun wudi'a liyadulla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Dhamir itu adalah isim, jadi termasuk salah satu bentuk jenis isim yang jamid dan mabni, yang mana dia itu untuk menunjukkan mutakallim au mukhatab atau ghaib, yaitu untuk menunjukkan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, atau kata ganti orang ketiga. Jadi dhamir itu kata ganti, yang mana kata ganti dalam bahasa Arab ada banyak. Di antaranya adalah ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana artinya saya. Anta artinya kamu, yaitu untuk laki-laki. Anti untuk perempuan, artinya kamu juga tapi untuk perempuan. Huwa dan hiya artinya dia, tetapi kalau huwa untuk laki-laki dan hiya untuk perempuan. Jadi kata ganti yang ada ini semuanya adalah isim. Cuma dia isim yang mabni, yaitu akhirnya tidak berubah. Harokat akhirnya tidak berubah. Jadi kalau kemarin kita pelajari baitun, maka baitun bisa berubah, bisa baitan, bisa baitin. Kalau dimakrifahkan al baitu, bisa berubah menjadi al baita atau al baiti, tergantung keadaannya. Adapun dhamir tidak bisa. Misalkan huwa, dia, maka bagaimanapun letaknya dia akan selalu berakhiran fathah, wa. Tidak bisa hui dan tidak bisa hu. Kenapa? Karena dia mabni. Baik, kita praktekkan dhamir-dhamir ini ke dalam kalimat. Ana muslimun, saya adalah seorang muslim laki-laki. Jadi ana artinya adalah saya. Muslimun, muslim, artinya adalah saya seorang muslim laki-laki. Kapan? Kalau yang mengucapkan adalah seorang laki-laki, maka dia mengatakan ana muslimun, saya adalah seorang muslim, seseorang yang beragama Islam laki-laki. Tetapi juga bisa dikatakan ana muslimatun, saya adalah seorang muslimah. Muslimah itu apa? Orang Islam, orang yang beragama Islam, yang mana dia itu perempuan, muslimah. Kapan? Kalau yang mengucapkan ini adalah seorang perempuan, maka dia akan mengatakan ana muslimatun. Tapi kalau laki-laki, ana muslimun. Tinggal mengubah, akhirnya diberi huruf tak marbutoh. Ya, belakangnya perlu ditambah tak marbutoh dan huruf sebelumnya di fathah. Maka ana ini bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan. Kemudian anta mu'minun wa anti mu'minatun.
kamu adalah seorang yang beriman dan kamu adalah seorang mukminah, seorang perempuan yang beriman. Jadi meskipun sama-sama artinya kamu, tetapi maknanya berbeda. Kalau disebutkan anta, maka jelas yang diajak ngomong itu laki-laki. Kalau dikatakan anti, maka jelas yang diajak ngomong itu perempuan. Jadi anta dan anti adalah kata ganti orang kedua. Sedangkan ana tadi kata ganti orang pertama, yaitu yang berbicara. Kemudian Muhammadun rajulun. Muhammad adalah seorang laki-laki. Huwa mudarrisun fil masjidi. Dia, yaitu Muhammad, dia adalah seorang pengajar atau seorang guru di masjid. Di masjid tersebut. Huwa adalah kata ganti untuk Muhammad. Muhammad adalah seorang laki-laki, maka kata gantinya, kata ganti orang ketiganya adalah menggunakan huwa. Kata ganti tunggal. Khadijatu tabibatun. Khadijah adalah seorang dokter. Tabibatun ada tak marbutonya, yaitu seorang dokter wanita. Perhatikan di sini, Khadijatu bukan Khadijatun. Jadi untuk nama-nama orang ini perlu dihafalkan. Ada yang berakhiran tanwin dan ada yang tidak tanwin. Jadi kalau yang sini Muhammadun ditanwin, sedangkan Khadijah karena dia mamnu minas sarfi maka tidak ditanwin. Jadi Khadijatu. Khadijatu tabibatun. Khadijah adalah seorang dokter wanita. Hiya fil mustashfa. Dia, yaitu Khadijah. Hiya kata ganti untuk Khadijah, kata ganti untuk perempuan, maksudnya adalah Khadijah. Hiya fil mustashfa. Dia sedang berada di rumah sakit. Jadi perhatikan di sini, fil mustashfa. Seharusnya kalau isim diawali dengan fi, maka belakangnya kasroh. Fil masjidi seperti ini. Tapi mustashfa ini adalah isim maksur, nanti penjelasannya. Jadi dia diakhiri dengan alif lazimah. Atau kata sebagian orang diakhiri dengan alif bengkong. Ya. Maka dia tetap dibaca al-mustashfa panjang. Karena ada alif lazimah atau alif bengkong. Hiya fil mustashfa. Dia berada di rumah sakit. Nah, kemudian kita masuk kepada suatu cerita menggunakan bahasa Arab. Ahmadu fis suqi. Ahmad berada di dalam pasar. Huwa tajirun. Dia adalah seorang pedagang. Waro as-suqi maidanun. Di belakang pasar tersebut ada sebuah lapangan. Man fil maidani. Siapa yang ada di dalam lapangan tersebut? Fil maidani. Afwan diulang. Fil maidani Salihun wa Khalidun wa Salmanu.
Di dalam lapangan tersebut ada Soleh, ada Khalid, dan ada Salman. Di lapangan tersebut ada Soleh dan Khalid dan Salman. Salmanu mahirun. Salman merupakan anak yang mahir. Mahir itu apa? Pintar. Salman pintar. Huwa amama Khalidin. Dia berada di depan Khalid. Man janiba Khalidin. Siapakah yang berada di samping Khalid? Janiba Khalidin salihun. Di samping Khalid adalah soleh. Baiklah kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan kali ini. Perlu dihafalkan tentang nama-nama yang tercantumkan pada halaqah ini. Ada yang berakhiran tanwin dan ada yang tidak berakhiran dengan tanwin. Nama-nama tersebut perlu dihafalkan. Dan sedikit tambahan di sini tadi, saya katakan tadi Salman anak, tapi bukan anak, tidak selalu anak. Salman ini nama laki-laki. Salmanu mahirun. Salman itu adalah laki-laki yang pintar, entah dia dewasa atau anak, terserah. Yang penting Salman laki-laki itu mahirun artinya pintar. Kalau wanita gimana? Tinggal diberi tak marbutoh mahirotun. Cukup sampai di sini halaqah kali ini. Dan untuk tugas kali ini cuma satu saja, karena mungkin halaqah kali ini akan kita lanjutkan dengan materi yang sama di pertemuan yang akan datang. Tugasnya satu, yaitu tulislah apa yang ada di papan tulis dengan rapi. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekian. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan di grup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.